Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di kegiatan SBI Yesus Sahabatku. Baik adik-adik, sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita mau mendengarkan renungan terlebih dahulu ya. Tapi kita berdoa dulu kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima renungan firman Tuhan pagi ini. Yuk adik-adik, semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat mengikuti kegiatan SBI meskipun secara online. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Tolong juga Tuhan guru-guru, kakak-kakak SBI yang akan memimpin kegiatan mulai dari pujian, cerita, ayat hafalan, dan aktivitas. Tolong juga Tuhan supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Nah, B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Jaka di sini. Adik-adik, pernah nggak membaca dua singkatan ini? Apa itu? Yap, WNI dan WNA. Adik-adik tahu nggak apa singkatan dari WNI maupun WNA? WNI adalah singkatan dari Warga Negara Indonesia, yaitu orang-orang yang merupakan warga atau masyarakat asli dari Indonesia. Sedangkan WNA adalah singkatan dari warga negara asing yang tinggal juga di Indonesia tapi bukan warga asli dari Indonesia. Jadi baik WNI maupun WNA itu sama-sama tinggal di Indonesia namun punya status yang berbeda. Nah, adik-adik, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 12 ayat 40, kita akan mengetahui bahwa bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 430 tahun lamanya, waktu yang cukup lama. Dan mereka, bangsa Israel, menjadi WNA di Mesir. Tapi, bedanya dengan di Indonesia, bangsa Israel tidak mendapat hak mereka dan menjadi budak suruhan orang Mesir dari generasi ke generasi. Setiap hari mereka bekerja membanting tulang. Jika mereka lemah atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit saja, maka mereka akan dicambuk supaya bisa bekerja lebih keras lagi. Mereka mendapatkan makanan seadanya, tidak boleh merasakan kebahagiaan, dan tidak ada gaji yang mereka dapatkan dari hasil bekerja keras mereka. Bangsa Israel sangat menderita karena Raja Mesir sangat kejam. Raja Mesir ingin Mesir selamat sekalipun mengorbankan bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik selain menjadi WNI, warga negara Indonesia, adik-adik juga adalah
warga kerajaan Allah loh. Iya, adik-adik adalah warga kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa yang adik-adik lakukan sebagai warga kerajaan Allah? Untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah, adik-adik harus mengikut Yesus karena Dia yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita belajar mengenal Tuhan Yesus dan kebenarannya. Kita harus melakukan kehendak-Nya dengan tekun dan tidak melanggar perintah-perintahnya. Nah, apakah adik-adik sudah mengikuti Yesus? Bacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin menjadi anggota kerajaan Allah di dunia ini. Pimpin kami ya Tuhan, ajar kami bagaimana cara hidup sebagai pengikut Yesus selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, setelah melihat tayangan yang tadi, yang katanya ada WNI, ada WNA. WNI warga negara Indonesia, WNA warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Nah, adik-adik, di renungan itu juga dikatakan kalau kita ini juga adalah warga kerajaan Allah. Nah, adik-adik, tadi ada poin-poin, tadi ada hal-hal yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan di dalam renungan tadi, ya. Menurut Alkitab, kita harus taati, kita harus lakukan. Apa sih adik-adik hal-hal yang harus kita lakukan tadi sebagai warga kerajaan Allah dari video itu? Iya, betul ya. Yang pertama, melakukan kehendak Allah, ya. Yang kedua, mengikuti Allah, ya, mengikuti apapun yang dilakukan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, apa aja yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita bisa lihat dalam firman Tuhan, ya. Banyak yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, menolong, ya, menuntun, ya, dan kita dapat berbuat baik kepada sesama, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu semua kita harus lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi warga kerajaan Allah? Ada yang mau? Iya, kakak yakin kita semua mau menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa? Kita adalah ciptaan Tuhan Yesus. Kita adalah ciptaan Tuhan Allah. Oke, adik-adik, sekian renungan kita pagi ini. Tetap menjadi warga kerajaan Allah dengan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Oke, adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.